pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa. Kalau hingga saat ini kami ada di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Amin. Tapi semua itu karena anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Benar Tuhan. Itulah cinta kami kepadamu Bapa. Kalau kami pada hari ini kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama untuk kami boleh semakin kuat mengikut Engkau Tuhan. Hari lepas hari, keadaan demi keadaan semakin cepat berubah Bapa. Karena kami tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat suatu apapun Tuhan. Amin. Bapa, kami butuh pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami semakin dekat dan melekat dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau terangi kami semua, terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Engkau pakai pagi hari ini untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu boleh turun atas kami semua. Biarlah firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, boleh tertanam di dalam hati kami, untuk kami boleh mengenal Engkau semakin lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya sehat-sehat? Ya, saudara terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Ya, mari kita bangkit berdiri lagi, saudaraku. Kita menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di situ aja saudaraku. Ya, silakan duduk Pak. Saudara yang terkasih, saya percaya ini adalah doa Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Amin saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah sekolah di sekolah Katolik, pasti hafal ayat ini. Betul saudara? Tetapi kita belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar menghafal saudaraku, ya. Karena ini adalah pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara, yang semua gereja denominasi akan mengakui akan hal ini, saudara. Ya, kalau pengajaran yang lain banyak yang berbeda-beda, saudaraku. Tentang akhir zaman banyak gereja yang berbeda, ya. Tentang perpuluhan, apalagi yang sekarang lagi ngetop-ngetopnya, saudara, tentang perpuluhan berbeda-beda ajarannya, saudaraku. Kadang kita dibikin pusing dengan banyak hamba Tuhan. Betul, saudara? Apalagi saat sekarang yang dengan dunia media sosial yang begitu cepat, bahkan ada juga hamba Tuhan yang tidak mau mengakui doa Bapa kami, saudara. Ada salah satu pendeta, kalau nggak salah dari Bandung, namanya siapa tuh, ada Tanya, pokoknya saya lupa itu. Dia tidak mau mengakui doa Bapa kami ini, saudara. Ini adalah
Kalau menurut saya ini adalah pendeta yang sesat sih saudaraku ya. Karena ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Bapa kami yang di surga. Saudaraku, doa ini kalau kita lihat saudaraku, kita praktekkan, ini bukan hanya untuk orang Kristen. Bukan hanya untuk orang yang percaya saja. Sekalipun orang yang tidak percaya, dia pasti mengakui bahwa Bapa kami di surga. Amin saudaraku. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang ada di surga. Amin saudaraku. Tidak ada orang agama yang lain berkata bahwa Tuhannya ada di neraka. Betul nggak saudaraku? Semua orang pasti berkata Bapa yang di surga. Ya. Kalau mungkin saudara berkata Ayah yang di surga, boleh saudara. Kalau orang Arab berkata Abi yang di surga juga boleh. Betul nggak saudaraku? Ini yang Yesus ajarkan kepada kita bahwa Bapa kami yang di surga. Karena dialah pencipta langit semesta ini yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Saudaraku, ada surga dan ada neraka. Ya, ini kalau saudara nanti perhatikan saudaraku ya, dari ayat yang kita baca dari ayat pasal 9 sampai 15, ini ada dua pilihan yang kita harus pilih salah satu. Antara surga dan neraka. Ya. Itu adalah pilihan dari kita. Saudara terkasih, saya percaya saudaraku bahwa kalau kita berani berkata Bapa kita di surga, bahwa kita meyakini bahwa Allah kita di surga. Amin saudaraku. Mungkin dari agama yang lain tidak berani menyebutkan Bapa yang ada di surga. Hanya kita orang yang percaya, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang berani mengatakan bahwa Bapa kita di surga. Saudara pernah dengar kicauan dari Gus Dur, saudaraku? Bapa kita itu adalah paling dekat, saudara. Itu yang harus kita imani, saudara. Kita percaya. Ya, ini guruannya dari Gus Dur, saudaraku ya. Saya hanya mengutip dia aja. Kalau dia berkata bahwa agama yang lain, dia mengatakan bahwa mereka dia berteriak-teriak, saudaraku, menyebut yang teriak-teriak. Tetapi kita berani berkata. Bahkan ada satu agama lain pun berkata, ya. Tetapi hanya kita yang berani berkata, Bapa kita di surga. Begitu dekat hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Begitu melekat hubungan kita dengan Bapa, tidak ada antara jarak kita dengan Tuhan Yesus. Tidak ada jarak lagi kita dengan Bapa. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, kita sampaikan kepada Bapa. Amin saudaraku. Adalah Bapa kita yang di surga, itu yang memberikan penyampaian yang begitu luar biasa kepada kita. Yang berikutnya saudaraku, dikuduskanlah namamu. Saudaraku, dikuduskanlah namamu adalah menyandang predikat yang begitu berat. Kita sebagai orang percaya, kita harus menghargai kekudusan Bapa. Kita juga harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Kekudusan itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, kelakuan kita, kehidupan kita, saudaraku. Ada dua pilihan, ya. Saudara mau hidup kudus atau hidup cemar. Tadi saya katakan bahwa ayat ini, doa Bapa kami ini adalah ada dua pilihan, kita harus memilih salah satu di antara itu. Kita harus membawa kekristenan kita dengan hidup yang kudus, hidup yang benar, mengemban nama Tuhan yang begitu besar, saudara. Tidak mudah, tidak gampang untuk kita menjaga kelakuan hidup kita, saudara. Kita di gereja mungkin kita gampang, saudaraku. Kita bertemu dengan orang-orang yang semuanya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah keluar dari tempat ini, saudaraku, kita sudah keluar dari tempat gedung gereja ini, saudaraku, kita berjumpa dengan orang yang begitu banyak. Mereka sekalipun orang Kristen, kita juga bukan menjadi satu jaminan bahwa dia hidupnya benar. Tetapi kita harus bisa membawa kekudusan itu di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudara. Karena di dalam
Ibrani pasal yang 12 ayat yang ke-14 dikatakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita hidup kita tidak akan kudus, saudaraku, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita bisa datang ke beribadah, kita bisa datang ke bertemu dengan teman kita untuk membicarakan hal-hal yang luar biasa tentang firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, saudara, saya percaya bahwa hidup kita semakin lama kita akan semakin menghilang di hadapan Tuhan. Kita menyandang predikat, saudaraku, ya, karena Tuhan kita, Bapa kita di surga dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, kerinduan Bapa untuk mendatangkan satu kerajaan surga seperti di bumi dan seperti membawa surga ke bumi, itu tidak mudah, saudaraku. Dulu saya berpikir pertama kali saya percaya kepada Tuhan, ya kita hidup di bumi, kan dulu ada lagu tuh kalau nggak salah, yang penting susah di bumi, yang penting apa nanti di surga, apa tuh lupa saya lagunya itu. Jadi kita menginginkan bahwa nanti kita susah di dunia tidak apa-apa, tetapi nanti kita di surga kita bisa menikmati hal-hal yang indah, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudaraku, datanglah kerajaanmu. Saudaraku, kita harus bisa mendatangkan kerajaan surga untuk datang ke bumi. Amin, saudaraku. Saudara ingat bagaimana waktu Tuhan menciptakan di Kejadian pasal yang pertama, itu semua sudah selesai Tuhan ciptakan. Setelah itu Tuhan menciptakan di Taman Eden. Betul, saudaraku? Ya, saudara kalau ingat di dalam Kejadian pasal 1, setelah itu pasal yang kedua adalah cerita tentang Taman Eden. Saudaraku, di Taman Eden adalah kita cerita tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang mudah, mereka melakukan segala sesuatu yang begitu harmonis. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan waktu di Taman Eden ada semua pohon indah, semua binatang, mereka bisa berhubungan dengan baik, tidak ada saling makan dan dimakan, saudaraku. Mereka bergaul dengan intim, bergaul dengan indah. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, kita harus dituntut untuk bisa membawa kerajaan Allah, untuk dibawa di dalam keluarga kita. Amin, saudaraku. Kalau kita belum bisa membawa damai di dalam kerajaan surga, dibawa di dalam keluarga kita, saudara, itu yang perlu kita tanda tanya di dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudaraku. Ini adalah bicara tentang kerajaan Allah. Kalau ada kerajaan Allah berarti ada kerajaan apa, saudaraku? Kerajaan setan, saudaraku. Betul? Jadi kalau ada kerajaan Allah, tentunya ada kerajaan setan. Kehidupan kita, saudaraku, saya percaya, kadang-kadang roh kita, keinginan hati kita untuk pinginnya selalu berbuat baik. Tetapi ada satu kuasa yang selalu mengikat kepada kita untuk kadang-kadang berkata-kata kasar, kita marah, kita dendam, kita benci, saudaraku. Tetapi yang Tuhan inginkan untuk bisa mendatangkan kerajaan Allah untuk datang ke muka bumi ini. Saya percaya, saudaraku, kalau keinginan Tuhan itu akan sampai kepada titiknya untuk kita bisa membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini, saudaraku. Saya percaya dunia ini pasti aman. Amin, saudaraku. Amin. Dunia pasti aman, saudaraku, karena penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bahkan ayat berikutnya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Saudaraku, soal kehendak Tuhan ini seringkali kita yang lebih kuat bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita. Betul, saudaraku? Bahkan Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu bukan datang dari Tuhan. Seringkali, saudaraku, yang membuat masalah di dalam kehidupan kita itu bukan Tuhan, tetapi diri kita, yang kita tidak bisa menentukan apakah ini kehendak Bapa atau kehendak sendiri. Betul, saudaraku? Kenapa banyak orang bercerai, banyak orang berpisah? Ini adalah dua pilihan, saudaraku. Mau kehendak Tuhan atau kehendak pribadi. Kita belum lama dengar banyak orang yang berpisah, banyak orang yang bercerai. Padahal mereka sudah belasan tahun menikah. Katakan dia tidak cocok, saudaraku. Saudaraku, dalam rumah tangga, saya percaya kita mungkin pasti tidak cocok, saudaraku. Yang ada dicocok-cocokin. Betul? Pasti dicocok-cocokin, saudaraku. Nggak mungkin nggak, karena kita adalah pribadi yang berbeda. Nggak mungkin sama, saudaraku. Saya mengalami kita semakin hari semakin tua, kadang-kadang kita sensitif, saudaraku. Kita karena banyak ditegur sedikit kita jadi tersinggung, ya. Kita diomongin salah sedikit aja kita jadi marah. Ini karena faktor usia, saudaraku, baik laki maupun perempuan. Ini adalah hal yang wajar, saudaraku. Ya, itu manusiawi. Apalagi waktu kita masih muda, pasangan kita badannya masih kecil. Betul, saudaraku? Setelah sudah puluhan tahun bisa semakin melar. Ya. Itu apakah kasih kita, cinta kita kepada istri kita tetap, saudaraku? Itu yang menjadi tanda tanya di dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudaraku, kalau kehendak Tuhan yang kita pegang, yang kita sudah yakini bahwa ini adalah kehendak Tuhan, saudaraku, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudaraku. Ya, memang tidak mudah, saudaraku, untuk bisa mengetahui apakah ini kehendak Tuhan atau kehendak pribadi. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, ini adalah tantangan berat buat saudara untuk saudara bisa menentukan pilihan pasangan hidup saudara. Saudara harus benar-benar berdoa, minta pimpinan Tuhan, apakah betul ini kehendak Tuhan atau kehendak saya. Kadang-kadang kalau sudah cinta, saudaraku, kehendak Tuhan dan kehendak sendiri itu petty, saudara. Betul? Tahu petty, saudaraku? Bedanya tipis. Ya. Jadi saudara yang masih muda, mungkin Chris yang sebentar lagi mau menikah, nggak tahu kapan, buka mata selebar-lebarnya, ya. Saat sekarang, saudaraku. Jangan nanti kalau saudara sudah menikah, oh iya ya, ternyata penyesalan tidak ada di kemudian hari, saudara. Ya, jadi kita harus tentukan masak-masak, kita pikirkan masak-masak. Kita tentukan apa yang menjadi pilihan kita, benarkah ini adalah kehendak Tuhan atau kehendak kita pribadi. Saudaraku, saya percaya Tuhan ajarkan kepada kita untuk biar mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau tadi saya katakan bahwa kalau semua berjalan dengan baik, kerajaan Allah datang ke muka bumi, bahwa kita gereja Tuhan, kita bisa mendatangkan kerajaan surga untuk bisa datang ke muka bumi. Saya percaya dunia kejahatan pasti tidak ada. Amin, saudaraku. Karena Tuhan katakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Amin, saudaraku. Kalau kita semua damai, semua sukacita, berkat Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, saya percaya
Tuhan akan memberikan berkat kepada kita secukupnya. Amin, saudaraku. Tidak akan, saya percaya saudaraku, seringkali kita pencobaan datang itu bukan dari Tuhan, tapi pencobaan itu dari diri kita sendiri, saudara. Tuhan ajarkan kepada kita, berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Saya percaya Tuhan pasti mencukupkan kehidupan kita untuk makan dan minum. Amin, saudaraku. Tetapi seringkali yang membuat kita menjadi berubah, membuat kita menjadi berdosa, karena ada keinginan-keinginan yang lain. Kemarin saya baru ngobrol dengan seorang hamba Tuhan dari Tiberias. Pak, dia baru pasang ring, saudaraku. Dia berkata, kita di zaman sekarang, dunia semakin jahat. Bukan hanya di luar gedung gereja, tetapi juga di dalam gereja semakin luar biasa, saudaraku. Mereka pelayan Tuhan, mereka hamba Tuhan, tetapi bisnisnya kacau, Pak. Dia bilang, dia menghalalkan segala cara. Terus teman saya bertanya kepada, kenapa kamu menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan? Pak, kalau saya tidak berbuat curang, kalau saya tidak berbuat nakal, saya nggak akan kaya, Pak. Saya kaget, saudaraku. Jadi dari situ saya merenungkan, saudaraku, tidak jaminan bahwa orang yang melayani Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dia hidup benar dan hidup suci di hadapan Tuhan. Kita secara pribadi, saudaraku, saya percaya gereja ini tidak menyelamatkan saudara. Ibu gembala saudara, saya pun tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Tetapi yang bisa menjaga keselamatan saudara adalah pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Kita pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Memang kita diselamatkan pasti, saudaraku. Tetapi kita perlu menjaga keselamatan itu, saudara. Saya percaya, saudaraku, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, mungkin dunia aman. Tidak ada kejahatan, tidak ada pencurian. Karena semua dicukupkan, saudaraku. Kenapa terjadi kejahatan, saudaraku? Karena perutnya lapar. Saudara teringat waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, waktu saat dia lapar, siapa yang datang, saudaraku? Siapa yang datang? Iblis, saudaraku. Tuhan Yesus itu aja yang berpuasa dan berdoa 40 hari 40 malam dalam keadaan lapar aja, yang datang iblis, saudaraku. Apalagi kita. Kalau kita lapar, apakah mungkin lebih banyak lagi mungkin yang datang, saudara. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudaraku, berikan makanan kami yang secukupnya. Ini dua pilihan, saudaraku. Saudara mau pilih makanan yang secukupnya, atau kita mau menjadi kaya, tetapi kita berdosa. Saya kagum, saudaraku, dengan doa Bapa kami ini, saudaraku. Saya secara pribadi, saudaraku, saya setiap kali doa pagi, saya selalu akhir dari doa ini, saya selalu berdoa dengan doa Bapa kami. Bahkan kalau saya berdoa dengan doa ini, kadang-kadang saya bisa meneteskan air mata, Bapak Ibu. Karena begitu luar biasa pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Dia tidak muluk-muluk, dia tidak macam-macam, tetapi yang dia inginkan adalah damai sejahtera dan sukacita. Kerajaan surga itu bukan hanya soal makan dan minum, tetapi damai sejahtera, sukacita. Amin, Bapak Ibu.
Kita jangan berpikir bahwa kerajaan surga itu dengan kekayaan yang melimpah, dengan harta yang melimpah, dengan rumah yang mewah, saudara. Tetapi kerajaan surga itu adalah damai sejahtera, sukacita. Kalau kita bisa membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam keluarga kita, saya percaya berkat Tuhan pasti mengalir. Amin Bapak Ibu. Kita nggak usah jauh-jauh, kita bisa membawa damai sejahtera kepada orang lain. Mari kita, jemaat kita yang ada di tempat ini, mari kita bawa damai sejahtera dan sukacita itu di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita koreksi pribadi lepas pribadi. Mungkin firman ini terlebih buat saya dulu, saudaraku, bukan buat saudara. Saya dulu baru saudara. Mari kita bawa kerajaan surga untuk bisa masuk di dalam keluarga kita. Mungkin kadang anak kita menyakitkan kita. Mungkin ada saudara kita. Mungkin ada anak yang melukai hati kita. Bagaimanapun juga itu adalah anak kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus yang begitu berani mengorbankan darahnya untuk kita. Saya percaya saudaraku, darah Tuhan Yesus adalah darah kita orang percaya. Amin saudaraku. Waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Dia mentransfusi darah dia kepada kita semua. Bahwa kita adalah semua orang-orang yang percaya. Yang Tuhan inginkan membawa damai itu ke muka bumi. Membawa sukacita itu ke muka bumi. Semua orang bisa dikenyangkan. Semua orang bisa dipenuhi dengan segala keinginannya. Saya percaya saudaraku, kalau keinginan kita tidak muluk-muluk, saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Saudaraku yang terkasih, ayat berikutnya dikatakan pengampunan yang ada. Saudaraku, kita harus mengampuni. Kalau tanpa pengampunan kita tidak akan bisa. Dalam keluarga kita harus saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Kita boleh berbuat salah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, tetapi pengampunan itu harus selalu ada. Amin Bapak Ibu. Kita mengampuni orang lain, kita pikirkan belakangan, saudaraku. Tetapi buat anak kita, suami kita, istri kita, itu yang harus kita praktekkan terlebih dahulu. Karena tanpa pengampunan, saya percaya, saudaraku, kita sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai yang ke-15. Ada di layar? Yakobus pasal yang pertama ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan dia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuangi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Saudaraku, saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan cobaan kepada kita. Firman Tuhan jelas katakan, Yakobus berkata, pencobaan itu datang bukan dari Tuhan. Tapi yang Tuhan selalu berikan kepada kita adalah ujian. Kalau pencobaan datang, itu pasti datang dari kita sendiri, saudara. Seringkali
Orang Kristen berkata, wah, kalau pencobaan seringkali iblis. Kadang-kadang pencobaan datang itu juga karena dari diri kita sendiri, saudara. Seringkali dengan batas kemampuan kita yang hanya cukup segini, tetapi kemauan kita di atas kita. Yang tadi saya katakan, anak Tuhan yang begitu, dia katakan, saya mau kaya Pak, kalau nggak gini, kapan saya kaya? Itu adalah cobaan dia dalam kehidupan dia sendiri, saudara. Jadi pencobaan yang kita alami itu adalah cobaan yang dari diri kita sendiri. Karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak mau dekat kepada Tuhan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Tetapi seringkali kita memaksakan kehidupan kita. Seringkali kita memaksakan keinginan kita, kemauan kita, saudaraku. Jadi kalau ada pencobaan yang datang kepada kita, saudaraku, mari kita jangan salahkan Tuhan, tetapi mari kita koreksi terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang Tuhan inginkan adalah damai sejahtera, sukacita. Kalau ada masalah datang, ada pencobaan datang, saudara mesti mengkoreksi diri kita. Apakah ini pencobaan datang dari kita atau ujian dari Tuhan? Saya percaya kalau ujian dari Tuhan, pasti kita akan naik kelas. Amin saudaraku. Kita ingat waktu sekolah, pasti pada akhirnya kita akan diberikan oleh guru kita untuk kita ujian. Kita mengikut Tuhan juga sama, saudaraku. Kalau saudara tentang marah, tidak bisa selesai amarah kita, saudaraku. Saya percaya kita tidak akan lulus. Dia tidak akan berikan yang lain, saudaraku. Tahap demi tahap kita belajar, saudaraku. Amin. Kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi saya percaya bersama Kristus, bersama Tuhan, pasti Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Amin. Kalau kita berjalan sendiri, kita dengan kekuatan dan kemampuan kita, saya percaya kita tidak akan mampu, saudara, untuk berbuat baik, untuk kita bisa berkata-kata dengan baik. Kita tidak kasar dengan orang lain, ya, dengan kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut kita, saudaraku. Kalau kita dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, saudaraku, saya percaya kita tidak akan mampu. Tapi kita perlu mengendalikan diri kita. Saya percaya masing-masing kita punya kekurangan dan kelemahan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan menginginkan untuk mendatangkan kerajaan surga untuk datang ke muka bumi. Amin saudaraku. Kerajaan surga adalah bukan soal makan dan minum, tetapi adalah damai sejahtera, sukacita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih dengan firman yang singkat kami dengar, Tuhan. Biarlah Bapa, untuk kami boleh mengerti doa Bapa kami, untuk kami imani terus Tuhan, kami hidupi firman-Mu ini Bapa. Karena ini adalah mencakup dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami akan lolos di dalam ujian ini Tuhan, kami percaya Bapa, hidup kami akan berkemenangan, hidup kami akan diberkati, anak-anak kami akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa melakukan semua firman-Mu. Seringkali keinginan kami yang lebih besar daripada keinginan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini
Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan permasalahan saudara. Apakah terjadi di dalam keluarga saudara saat-saat ini? Apakah saudara hari ini akan memutuskan apa yang menjadi keinginan Tuhan atau keinginan pribadi? Pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan untuk minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus, Bapa yang baik, Engkau terangi pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa membawa kerajaan surga ke muka bumi ini. Kami rindu Tuhan, hari lepas hari kami dekat dengan Engkau, apapun dengan keadaan yang terjadi. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau tuntun kami, pimpin kami, langkah kami Tuhan. Biar jalan kami semakin lurus di hadapan Engkau Bapa. Hati kami yang bengkok Engkau luruskan Tuhan. Pikiran kami yang berbelok-belok Engkau luruskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pagi hari ini jemaat-Mu yang ada di sini Bapa. Engkau berikan dia kekuatan, kemampuan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Engkau. Biarlah gereja di tempat ini Tuhan untuk boleh membawa damai sejahtera, membawa sukacita, untuk banyak orang boleh percaya dan bahkan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kau juga memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bisa membawa jemaat-Mu di tempat ini semakin dekat dan melekat dengan Engkau Bapa. Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru dari surga. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini boleh semakin bertumbuh, berkembang. Banyak orang yang dimenangkan melalui hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih juga para pengerja, para aktivis Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanannya Bapa. Bela mereka untuk melayani adalah melayani Engkau Tuhan, bukan melayani manusia. Tuhan, tanamkan kepada anak-anak-Mu, pengerja-Mu di tempat ini Bapa, bahwa kami melayani Engkau itu bukan melayani manusia. Biar pelayanan anak-anak-Mu boleh dengan pelayanan yang tulus, untuk boleh melayani Engkau yang Engkau sudah berkorban 2000 tahun yang lalu kepada kami semua Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa kami hanya mau menjadi hamba-Mu, hanya mau menjadi pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kita boleh saling melayani, tetapi bukan saling dilayani. Terima kasih Bapa. Tanamkanlah kepada kami semua pada pagi hari ini, untuk kami boleh saling melayani, saling memberkati antara yang satu dengan yang lain. Kami boleh saling peduli antara yang satu dengan yang lain, karena kami adalah tubuh Kristus. Kami adalah satu tubuh, bahkan Engkau yang menjadi kepala Bapa. Biarlah kami tubuh boleh bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, untuk kami boleh memajukan jemaat-Mu di tempat ini, untuk boleh banyak jiwa datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin.